Baiklah, kami dari kelompok IPA implementasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang sistem jasa laundry. Alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Anita Tiara Panjaitan dan teman saya. Nama saya Kesalpahan. Nama saya Sri Cahayawati Jibua. Saya Sri Berdiri. Nama saya Arif. Nama saya Surya Simanjunto. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Baiklah, di sini sistem laundry kami memiliki latar belakang. Jasa laundry adalah layanan yang membantu individu atau bisnis untuk membersihkan dan merawat pakaian serta tekstil lainnya, seperti spray, handuk, gorden, secara profesional. Di sini jasa laundry kami memiliki tujuan usaha: 1. Menyediakan layanan praktis dan berkualitas. 2. Menghemat waktu dan tenaga pelanggan. 3. Memanfaatkan sistem online untuk kemudahan. 4. Memantau status pesanan secara transparan. 5. Menyediakan metode pembayaran digital. 6. Meningkatkan efisien dan jangkauan layanan. Di sini sistem laundry kami juga memiliki manfaat. 1. Meningkatkan efisiensi waktu bagi pelanggan dengan layanan yang praktis dan fleksibel. 2. Memberikan pelanggan berinteraksi yang lebih nyaman dan aman melalui metode pembayaran digital. 3. Mendukung kemudahan akses layanan melalui integrasi teknologi seperti pemesanan dan pelacakan status secara online. 4. Menciptakan peluang kerja baru dengan profesional bisnis laundry modern. Di sini sistem laundry kami memiliki sistem request. Menurut James A. Thoms dan Mona menyatakan sistem request adalah aspek penting dalam strategi dalam layanan yang berkualitas, di mana sistem permintaan atau sistem request menjadi alat untuk mengolah dan mengatur interaksi pelanggan dengan penyediaan layanan. Sistem ini sebagai bentuk desain sistem yang memudahkan pengguna untuk melakukan permintaan yang dapat dilacak dari awal hingga akhir, sehingga baik pengguna maupun penyedia layanan bisa memantau dan mengelola proses layanan dengan jelas. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem request adalah suatu platform atau mekanisme digital yang dirancang dengan memfasilitasi pengguna dalam mengajukan permintaan atau pemesanan layanan secara efisien, terstruktur, dan mudah diakses. Baik, di sini kami akan membahas sistem request jasa laundry, di mana proyek sponsornya adalah Edison Sianturi. 2. Business Need, di mana proyek ini bertujuan untuk pencatatan transaksi jasa laundry agar lebih efektif, cepat, dan pencatatan penjualan dapat terarsip secara aman di dalam sistem. 3. Business Requirements. Dengan sistem berbasis website, sistem diharapkan dapat membuat pencatatan di pelayanan jasa laundry agar lebih efektif, efisien, terkomputerisasi, dan membantu pemilik atau owner dalam pengelolaan data, transaksi pelanggan, dan dalam pembuatan laporan keuangan. Di sini juga kami memiliki business value, di mana keuntungannya adalah 1. Potensi laba tinggi, yaitu bisnis laundry bisa menghasilkan arus kas yang besar dengan pengembalian rata-rata tanpa leverage sebesar 2030%. Selanjutnya ada special issue or constraint. Ada beberapa kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah persaingan, di mana banyaknya jasa laundry di Medan yang sudah lebih dulu beroperasi. 2. Biaya operasional, di mana kenaikan harga listrik dan air dapat mempengaruhi profitabilitas. 3. Pengaturan waktu, di mana harus mampu memenuhi pesanan tepat waktu agar pelanggan puas. 4. Ketergantungan pada tenaga kerja, di mana pelayanan sangat bergantung pada SDM, sehingga perlu ada pelatihan dan pengawasan ketat. 5. Perubahan kebiasaan konsumen, di mana misalnya penurunan permintaan saat musim liburan atau pandemi. 6. Regulasi pemerintah harus mengikuti regulasi terkait lingkungan dan izin usaha di Medan. 7. Fluktuasi ekonomi, di mana dampak kondisi ekonomi seperti inflasi bisa memengaruhi daya beli konsumen. Kami akan membahas yaitu yang kelima, analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha adalah proses evaluasi
yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha, proyek, atau rencana bisnis dapat dijalankan dengan baik dan berpotensi mencapai kesuksesan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha atau proyek yang direncanakan layak untuk dilaksanakan dari berbagai aspek, baik itu pasar, finansial, teknis, maupun legal. Untuk menentukan kelayakan suatu usaha, seperti usaha jasa laundry, diperlukan analisis yang mendalam terhadap 3 aspek utama, yaitu teknis, ekonomi, dan organisasi. Kelayakan teknis berfokus pada aspek peralatan, lokasi, dan teknologi yang digunakan dalam operasional usaha. Baiklah, di sini kami akan menampilkan tabel analisis kelayakan usaha. Kita dapat melihat yang pertama, yaitu kelayakan teknis. Kelayakan teknis berfokus pada kemampuan sistem untuk diimplementasikan dan berfungsi secara optimal. Aspek utamanya yaitu yang pertama perangkat keras, yaitu komputer, tablet, atau smartphone untuk kasir dan admin. Yang kedua perangkat lunak, aplikasi kasir atau software khusus laundry dengan fitur manajemen pesanan. Yang ketiga koneksi internet, sistem online membutuhkan internet stabil agar real time atau misalnya untuk aplikasi cloud. Yang keempat kemudahan penggunaan, yaitu sistem harus mudah dioperasikan oleh karyawan dengan pelatihan minimal. Yang kedua kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi menilai apakah investasi sistem informasi tersebut memberikan keuntungan bagi bisnis. Aspek utamanya yaitu yang pertama biaya pengembangan dan implementasi bagiannya, pengadaan perangkat keras dan lisensi software. Yang kedua biaya penanganan, integrasi atau penyesuaian software dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga opsi berlangganan software untuk meminimalkan biaya awal. Yang kedua biaya operasional, biaya pemeliharaan perangkat dan langganan internet, pembaruan software atau pelatihan karyawan. Yang ketiga keuntungan ekonomi, bagiannya yaitu yang pertama efisiensi operasional, waktu pencatatan dan pengelolaan pesanan lebih cepat, mengurangi kesalahan manual. Yang kedua peningkatan pendapatan, fitur pemesanan online dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga analisis keuangan, sistem dapat membantu memantau arus kas dan memperbaiki keputusan bisnis. Dan yang terakhir yaitu kelayakan organisasi. Kelayakan organisasi menilai apakah struktur dan sumber daya organisasi siap mendukung implementasi sistem. Struktur organisasinya yaitu penugasan jelas, misalnya admin untuk input data, kasir untuk pemrosesan pesanan, dan manajer untuk monitoring. Selanjutnya itu manajemen usaha. Manajemen usaha atau manajemen bisnis adalah proses perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini melibatkan penyelesaian tujuan individu dengan tujuan perusahaan, meminimalisir biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam lingkungan yang dinamis. Fungsi utama manajemen usaha mencakup yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penyelesaian. Work plan adalah rencana kerja yang menguraikan langkah-langkah atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu proyek atau tugas. Kita bisa melihat tabel 3 plan informasi. Yang kedua yaitu staffing plan. Staffing plan atau rencana tenaga kerjaan adalah dokumen perencanaan yang merinci kebutuhan tenaga kerja dalam suatu proyek, departemen, atau organisasi. Staffing plan berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang sesuai tersedia pada waktu yang diperlukan. Kita bisa melihat tabel 5 staffing plan. Selanjutnya, kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional sistem adalah deskripsi spesifik tentang apa yang harus dilakukan suatu sistem untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur dan fungsi yang harus dimiliki sistem agar bisa memberikan layanan atau menyelesaikan proses seperti yang diharapkan oleh pengguna atau ruang kepentingan. Kita bisa melihat tabel nomor 6 kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional adalah deskripsi mengenai kualitas atau standar yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, tetapi tidak berkaitan langsung dengan fungsi atau fitur tertentu. Kita bisa melihat tabel 7 kebutuhan non-fungsional sistem. Yang ke-9, diagram use case diagram. Hasil evaluasi sistem berjalan dari masalah-masalah yang telah dianalisis, dicari solusi dari permasalahan tersebut dengan merancang sistem informasi pelayanan jasa laundry pada usaha laundry yang berbasis web. Dari gambar 1, use case diagram sistem jasa laundry bisa dapat kita lihat. Selanjutnya, yang ke-10 adalah activity diagram sistem jasa laundry. Atau yang pertama, activity diagram daftar dan login. Sketsanya dapat kita lihat seperti pada gambar. Dan yang kedua adalah activity diagram order. Dan berikutnya adalah activity diagram laporan laundry. Ke-11, sequence diagram. Sequence diagram daftar dan login. Dari sekian bentuknya. Enggak, itu kesikit. Untuk dua sequence diagram order dapat kita lihat seperti pada gambar. Oh. Yang ketiga, sequence diagram laporan laundry. 12. Kelas diagram. Kelas dapat menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Berikut adalah kelas diagram yang menggambarkan skema yang terdapat dalam database, seperti gambar pada tabel berikut. Yang ke-12, penutup. Sistem jasa laundry ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai rencana pengembangan sistem jasa laundry yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses menjadi sangat penting untuk mendukung operasional yang cepat dan akurat. Dengan mengimplementasi sistem ini, bisnis laundry akan mendapatkan berbagai manfaat, seperti pengolahan data pelanggan yang lebih efisien, kemudahan pemesanan dan transaksi, serta peningkatan dalam aspek kecepatan dan ketepatan layanan kepada pelanggan. Melalui sistem yang terintegrasi ini, kami optimis bahwa pengelolaan bisnis laundry dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan terstruktur. Sistem ini juga diharapkan mampu meminimalisir risiko kesalahan manusia atau human error yang sering terjadi dalam proses manual, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan data dan transaksi yang tercatat dengan baik, manajemen dapat membuat analisis lebih mendalam untuk pengambilan keputusan strategis, serta memberikan layanan yang lebih responsif kepada pelanggan. Proposal ini tidak hanya menawarkan solusi teknologi, tapi juga mencakup komitmen untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan dalam implementasi dan pengembangan sistem ke depannya. Kami siap berkolaborasi dengan pihak manajemen dengan setiap tahap pengembangannya dalam perhatian, agar sistem ini dapat diadopsi secara optimal oleh seluruh tim yang terlibat. Kami berharap agar proposal ini dapat diterima dan menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang berkesinambungan. Dengan adanya sistem jasa laundry yang berbasis digital dan dirancang sesuai kebutuhan, kami percaya bahwa layanan yang diberikan akan semakin profesional, efektif, dan mampu bersaing dengan perkembangan industri. Baiklah, sampai di sini hasil dari diskusi kami. Jika kami mempunyai kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.